Baik, selamat siang Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan riset mengenai online brand community dengan jurnal yang kami pilih, Online Brand Community Engagement, Skill Development and Validation. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Altofsyah Ramadan, M. Vicky Maulana, Iman, Adi Surya Dharma, dan Fari Dewanto. Baik, jadi sebelum masuk ke pembahasan mengenai jurnal, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang akan berkaitan dengan jurnal yang akan dibahas. Jadi yang pertama ada regression analysis, mana regression analysis ini merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu yang kedua ada faktor analisis, di mana faktor analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke introduction dari jurnal yang akan dibahas. Jadi saat ini banyak merek-merek dari perusahaan itu sudah melakukan investasi dalam komunitas merek online, di mana investasi yang dilakukan ini berupaya untuk meningkatkan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen konsumen dari perusahaan itu. Nah, biasanya komunitas ini dimulai dari forum sederhana di mana si konsumen ini bisa berbagi pemikiran dan pertanyaan tentang suatu merek. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang komunitas ini telah makin berkembang. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan yang menjadikan uh, komunitas komunitas brand online ini menjadi investasi pemasaran yang strategis, di mana investasi ini dirancang untuk menawarkan pengalaman merek yang unik bagi konsumen. Perusahaan melakukan ini untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan konsumen mereka yang sudah ada saat ini dan juga calon konsumen mereka. Nah, untuk meningkatkan return atau tingkat pengembalian dari investasi tersebut, manajer pemasaran itu perlu wawasan konsumen yang lebih baik mengenai motivasi untuk berpartisipasi dalam komunitas suatu merek, di mana pengukuran motivasi ini juga bisa membantu perusahaan dalam mengembangkan standar operasional untuk media komunikasi merek mereka. Lalu selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap motivasi konsumen untuk berpartisipasi dalam berbagai komunitas merek yang luas dan mengembangkan ukuran keterlibatan konsumen merek online mengikuti pendekatan teori dasar. Jadi dengan demikian penelitian ini tuh bisa berkontribusi pada literatur pemasaran dengan menyediakan platform untuk penyelidikan di masa depan tentang bagaimana motivasi ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen di komunitas merek online dan di pasar setelah si konsumennya ini melakukan interaksi di komunitas online tersebut. Lalu berdasarkan hal yang sudah dijelaskan tadi, dibuat adapun main research question dari penelitian ini, di mana pertanyaan utamanya itu adalah what motivation do consumers have for interacting with an online brand community? Nah, selanjutnya ini ada gambar yang menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini tuh ada 4 online konteks. Yang pertama ada unbranded outlets, forum and media sites. Lalu yang kedua ada general social media outlets. Yang ketiga ada dedicated brand communities dan yang terakhir ada MROC, di mana MROC itu merupakan marketing research online community. Nah, jadi penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas secara spesifik mengenai uh, mengenai brand community dan MROC atau marketing research online community ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hollebeck et al. Di sini mereka lebih membahas ke general social media outlets. Lalu dari Sprouts et al. Tidak ada membahas secara signifikan dari 4 online konteks ini. Lalu dari Calder et al. Lebih membahas ke unbranded outlet
outlets, forum, and media sites. Dan Algiers Algiers Hermer et al. Juga nggak ada membahas dari 4 online konteks ini. Dan yang terakhir dari Henning Thurau et al. Lebih membahas mengenai unbranded outlets, forum and media site. Nah, sedangkan dari penelitian yang saat ini, current research saat ini, dia membahas general social media outlets, dedicated brand communities, marketing research, marketing research online community. Jadi dengan demikian penelitian ini bisa memungkinkan peneliti dan pengelola untuk lebih memahami motivasi konsumen dalam untuk berpartisipasi dalam komunitas merek, dan penelitian ini juga menjadi platform yang dapat diterapkan secara luas untuk penelitian masa depan tentang komunitas merek. Nah, jadi penelitian ini juga meninjau secara singkat evolusi komunitas merek, penelitian terkini tentang komunitas merek, meninjau proses pengembangan skala, dan mendiskusikan implikasi dari penelitian yang dilakukan ini. Baik, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai scale development dan juga validation prosedur. Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari seluruh proses penelitian ini, yang mana memerlukan 2 pengumpulan data kualitatif, pembuatan item, tinjauan ahli, pengumpulan data eksplorasi, dan 2 studi validasi. Nah, sebenarnya ada 6 step, cuman saya akan membahas 3 step awal. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tahapan awal yang akan dilakukan adalah kita perlu melakukan identifikasi dari cakupan penelitian yang berfungsi untuk mengeksplorasi keterlibatan pengembangan skala dari online brand community. Nah, cara yang dilakukan adalah melalui focus group dan juga survei kualitatif untuk mengidentifikasi motivasi konsumen untuk berinteraksi dengan komunitas merek. Nah, studi yang pertama yaitu focus group, di mana terdapat 30 mahasiswa pemasaran dari Universitas Midwestern yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Akan tetapi, setelah diidentifikasi, hanya 11 peserta yang dinyatakan memenuhi kualifikasi. Nah, kemudian peneliti melakukan transkrip dan mengidentifikasi tema awal yang terkait dengan brand community ini. Kemudian pada studi kedua yaitu survei terbuka, di mana peneliti melibatkan perusahaan file online untuk mengumpulkan sampel anggota, yang mana terdapat kriteria yaitu mereka harus berpartisipasi lebih dari 2-3 kali seminggu mengenai komunitas merek online. Nah, dari 70 survei yang dapat dikumpulkan, hanya 24 yang memenuhi syarat tersebut. Nah, kemudian setelah peneliti bertemu dan mendiskusikan hasil, akhirnya mereka mengembangkan daftar awal mengenai 11 dimensi keterlibatan dari komunitas merek online. Dan berikut adalah 11 dimensi ini. Nah, baik, mungkin teman-teman bisa baca sendiri, di sini ada dimensi yang telah ditemukan dan juga definisinya. Nah, kemudian setelah menemukan 11 dimensi tadi, kemudian peneliti di sini membuat dan juga mengurangi item awal, di mana dari total 2 peneliti dan juga 2 asisten, mereka dapat menghasilkan 494 item untuk mengukur 11 dimensi yang telah ditemukan tadi. Nah, kemudian karena jumlah 494 ini terlalu banyak, maka terdapat beberapa item yang dianggap kurang berkualitas itu dieliminasi, sehingga hanya tersisa sekitar 138 item yang dinyatakan layak untuk diajukan uji ahli. Nah, kemudian para ahli ini memilih acak setengah dari total item tersebut. Nah, kemudian ahli tersebut terdiri dari 2 anggota fakultas pemasaran dan juga 6 anggota mahasiswa doktoral pemasaran yang akrab dengan literatur branding. Akan tetapi, para ahli ini tidak mengetahui secara spesifik mengenai fokus dari proyek penelitian. Nah, untuk setiap item, para ahli ini diminta untuk menetapkan item yang paling representatif dalam membangun definisi. Nah, kemudian para ahli ini akhirnya hanya mempertahankan 94 item yang lulus
lulus terhadap tinjauan ahli. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu penilaian awal skala, di mana pada studi 3 kita melakukan validasi awal. Nah, kemudian peneliti ini mengumpulkan data lagi dengan bantuan panel online, berhasil mengumpulkan 2.839 pengguna internet di Amerika yang berusia lebih dari 18 tahun. Nah, dengan berbagai kriteria dan eliminasi, akhirnya hanya terdapat 344 data sampel yang bisa digunakan. Nah, untuk mengelola datanya, peneliti menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, SEM ini merupakan bentuk konseptualisasi antara keterlibatan komunitas merek sebagai konstruksi formatif urutan kedua yang menjadikan SEM menjadi metode yang ideal untuk menguji beban dari reflektif dimensi pada tingkat pertama. Secara khusus, diperkirakan model pengukuran di mana 11 dimensi keterlibatan diperkirakan sebagai rangka pertama reflektif. Dalam model ini, item yang tidak bagus itu akan dihapus. Kemudian, model yang dipilih merupakan bentuk dari reestimasi dan juga revalue. Nah, selama proses ini, item dengan residu yang besar akan dihilangkan karena berdampak negatif pada undimensionalitas pada setiap dimensi. Nah, untuk meningkatkan penelitian, peneliti menyertakan dua variabel. Variabel yang pertama yaitu harapan untuk perilaku anggota komunitas. Misalnya, saya pikir partisipasi reguler diperlukan untuk menjadi anggota aktif komunitas merek ini. Dan yang kedua, niat untuk berbagi informasi dari komunitas dengan orang lain. Misalnya, saya mendorong teman dan keluarga saya untuk berpartisipasi dalam komunitas merek ini. Nah, variabel tersebut itu dimasukkan untuk memberikan penilaian validitas diskriminan yang lebih ketat dan memastikan bahwa item dimensi keterlibatan secara ketat mengukur data yang ada. Jadi bukan hanya sekedar harapan ataupun partisipasi dari komunitas merek. Nah, kemudian dilakukan perhitungan model fit awal untuk confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, dengan nilai chi-square yaitu 12,380, kemudian degree of freedom-nya 5,916, kemudian comparative fit index sebesar 0,844, kemudian standardized root mean square residual sebesar 0,075, serta root mean square error of approximation sebesar 0,056. Nah, melalui serangkaian infeksi ini dan juga estimasi model berulang, peneliti akhirnya memutuskan untuk menghapus 23 item karena residu standar yang besar, serta lambda di bawah 0,7, yang mana berarti hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan acak yang menentukan lebih banyak variasi pada item, dan juga adanya signifikasi cross-loading sebagai data yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan indeks Lagrange dari multiplier. Nah, kemudian setelah menghapus item ini, model pengukuran akhir diperkirakan menawarkan peningkatan, yaitu kita bisa melihat dari yang data CFA akhir ini, kita bisa lihat di situ ada X kuadratnya 7168, kemudian DF-nya 3662, kemudian CFI-nya menjadi 0,897, kemudian SRMR menjadi 0,054, serta RMSEA menjadi 0,053. Nah, kemudian kami menilai validitas dan reliabilitas dengan hasil yang memberikan dukungan validitas konvergen. Karena setiap varian rata-rata di ekstraksi atau AFE itu nilainya lebih besar dari 0,5. Selain itu, ada validitas diskriminan juga didukung karena AFE ini untuk setiap skalanya melebihi korelasi kuadrat karena konstruk dan lainnya terhadap model pengukuran. Akhirnya kita dapat melihat bahwa nilai reliabilitasnya ini melebihi dari 0,7 yang memberikan bukti bahwa penelitian ini memberikan bukti reliabilitas. Nah, ini kan baru validasi tahap awal. Kemudian nanti ada juga tahap selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo, nama saya Iman Ismail. Saya akan menjelaskan tentang studi 4 yang berisikan tentang validation study and establishment of short form scale. Jadi, confirmatory
studi 4 ini berisikan confirmatory factor analysis, validity, yang ada 2 yaitu convergent validity, discriminant validity, dan reliability. Studi 4 juga menggunakan online survey online brand community member yang menggunakan 376 menyelesaikan survei dan di-screening dan menyisakan 196 responden. Dan establishment of short form version of scale itu berisikan 42 item dan terbagi di 11 dimensi yang sudah dijelaskan tadi. Model pengukuran awal itu ialah C-square 4487 dengan degree of freedom 2429 dan comparative fit index 0,85 dan standardized root mean residual itu 0,07 dan root mean square error approximation itu 0,07 juga. Dengan mengurangi 5 item supaya datanya lebih bagus, maka C-square menjadi 3764, degree of freedom 2089, CFI 0,87, SRMR itu 0,06 dan RMSA SEA 0,06. Dan tujuan utama dari studi 4 ini ialah membangun short form scale, sehingga peneliti memilih 3 dari 4 indikator setiap dimensinya dan memilih data dengan lambda yang paling besar. Kita bisa lihat kalau di sini lambda terbesar lah yang dipilih dan men-screening lambda yang terkecil. Jika dimensinya itu sudah itemnya itu sudah di bawah 3, maka sudah di-screening lagi. Selanjutnya ialah model pengukuran yang fit ke dalam data menjadi C-square 1248, degree of freedom 764, CFI 0,95, SRMR 0,05, dan RMSEA 0,06, dan membuat semua short form scale itu sudah membangun construct reliability, convergent validity, dan discriminant validity. Selanjutnya ialah studi 5. Dalam studi 5 ini ialah validation of short form scale yang sudah dibuat di studi 4 tersebut dan membuat nomological validity testing. Studi 5 juga berisikan online survey online brand community member, validation of short version of the scale including 42 item dari 11 dimensi yang ada dan membuat nomological validity. Jadi validasi final ini dikumpulkan untuk mengkonfirmasi model perhitungan untuk validasi prediktif atau nomological validasi dari short form scale yang sudah dibuat di studi 4 tersebut. Dalam studi yang sudah diambil dari kemitraan dengan konsultan, manajemen online brand community, dan 8 klien mereka, survei disebar di setiap komunitas dan menghasilkan 620 data yang bisa dipakai. Dan kita bisa lihat pada tabel 5 ini ialah mempresentasikan korelasi dan skala statis dari data yang diambil di studi 5 ini. Setelah itu, setelah model pengukuran disetujui, penelitian harus menyusun kemampuan 11 dimensi online brand community engagement untuk memprediksi intensi. Peneliti mengharapkan online brand community engagement harus berhubungan positif dengan intensi partisipasi sehingga penilaian lebih jauh. Peneliti meregresi intensi partisipasi dalam 11 dimensi tersebut.
Dan dummy variabel dikembangkan untuk merefleksikan anggota komunitas dari 8 brand tersebut. Untuk merefleksikan anggota komunitas tersebut, dijelaskan bahwa 44 varian intensi partisipasi, 8 dari 11 dimensi memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependent. Brand passion, utilitarian reward, dan validation bukan pendorong intensi partisipasi. Hasil analisis regresi dapat dipresentasikan dalam tabel nomor 6. Tabel nomor 6 yang ini. Selanjutnya ialah studi 6 itu adalah average test and retest. Jadi, test and retest reliability assessment ini dalam studi akhir penelitian ini membangun tes dan retest reliability scale. Setelah beberapa minggu survei asli disebarkan, maka 651 komunitas itu akan dikontak lagi dan diminta untuk mengisi survei untuk setiap surveinya yang ada di studi nomor 5. 168 responden menyelesaikan survei untuk setiap surveinya dan penelitian melakukan beberapa tes untuk mencek korelasi Crobach alpha estimate dan hasil yang membuktikan bahwa t-test menunjukkan relatif yang stabil untuk motivasi anggota dari waktu ke waktunya. Jadi korelasi yang ada di 11 dimensi adalah 0,6. Estimasi alpha calculated menggunakan nilai dari periode waktu adalah 0,65 itu untuk validation ke 0,84 untuk helping dengan rata-rata nilai seluruh dimensinya ialah 0,74. Sekian dari presentasi saya. Ya, selanjutnya saya Fahri Dewanto akan melanjutkan presentasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke discussion dari jurnal ini. Nah, hasil dari studi pada jurnal ini adalah secara garis besar ada kesamaan yang ditemukan pada konsep motivasi untuk berpartisipasi di brand community secara konsep luas dan yang telah ditemukan juga pada referensi-referensi literasi atau penelitian-penelitian sebelumnya pada ranah ini juga. Namun pada jurnal ini itu ditambahkan insight yang lebih lengkap, terutama terkait perubahan sudut pandang di mana brand community itu sebelumnya hanya diteliti dari sudut pandang marketer atau perusahaan, namun kali ini dilihat dari interaksi yang terjadi antar customer dan perusahaan dan juga antar sesama customer. Nah, studi pada jurnal ini adalah yang pertama untuk mengembangkan pengukuran secara multidimensional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada engagement di online brand community. Nah, selain itu, jurnal ini juga yang pertama adalah melakukan investigasi substansial terhadap engagement yang terjadi di online brand community, terlebih setelah kemunculan platform yang mendukung terbentuknya online community seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kemudian next. Nah, lalu pada jurnal ini juga ditemukan beberapa implikasi baik secara teoritis maupun secara manajerial. Nah, pertama kita akan melihat yang implikasi teoritisnya. Nah, temuan pada jurnal ini memperluas studi awal mengenai online brand community engagement. Yang pertama dengan memberikan penyelidikan yang diperbarui dan komprehensif mengenai engagement itu sendiri yang terjadi di online brand community. Nah, pembaruan studi di ranah ini itu penting karena motivasi untuk engage dalam brand community bisa juga berkembang karena lingkungan terutama teknologi yang terus berkembang. Nah, sehingga data pengguna tidak bisa relevan lagi dalam beberapa tahun ke depan ketika terjadi kebiasaan yang baru. Nah, selanjutnya, kontribusi penting lainnya di jurnal ini adalah menggambarkan domain dari engagement itu sendiri.
Nah, dimensi engagement yang dikembangkan di sini itu telah mewakili serangkaian motivasi yang komprehensif di berbagai online brand community dan customer. Nah, penelitian sebelumnya itu yang mengeksplorasi beberapa komunitas itu hingga ke berbagai tingkat kedalaman eksplorasinya itu tidak berhasil menangkap domain engagement yang didapat dalam penelitian pada jurnal ini gitu. Nah, terakhir penyediaan insight tambahan yang lengkap pada dimensi engagement yang telah divalidasi di berbagai komunitas brand dan konsumen memungkinkan peneliti atau marketer untuk memperluas komunitas brand dari offline ke ranah online. Ini adalah kemajuan penting mengingat perusahaan bisa cost savings dan meningkatkan skalabilitas yang lebih luas. Nah, perusahaan juga dengan cepat bisa mengalihkan fokus dan investasi mereka untuk komunitas merek online ini. Nah, lalu dengan lebih memahami motivasi untuk menggunakan komunitas online, bisa juga dibentuk insight baru yang lebih baik dan dapat ditambahkan ke studi sebelumnya tentang komunitas brand online ini. Lalu bisa juga untuk mengembangkan interaksi customer to customer dan juga keterikatan merek yang diluncurkan dalam konteks offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu adalah implikasi manajerial. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, bahwa skala keterlibatan komunitas merek online ini menjadi suatu alat yang valid untuk mengukur motivasi konsumen dalam berinteraksi dengan komunitas merek online. Pada bagian ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai 3 aplikasi potensial dari skala keterlibatan ini. Yang pertama itu kita masuk ke profiling of community members, di mana di sini seperti yang sudah dijelaskan bahwa skala yang diperkenalkan pada penelitian ini itu memungkinkan perusahaan untuk membuat profil anggota komunitas mereka saat ini maupun anggota yang potensial. Dengan pemahaman tentang apa yang mendorong konsumen untuk bertindak dalam komunitas, perusahaan dapat mengembangkan pemasaran strategis dengan melibatkan komunitas mereka dengan cara yang terbaik. Selain itu, konsumen juga dapat disaring berdasarkan profil motivasi mereka masing-masing. Misalnya, jika sebuah perusahaan berusaha mengembangkan kelompok yang berfokus pada penciptaan ide, maka mereka dapat mengelompokkan konsumen-konsumen yang termotivasi oleh kebutuhan akan informasi terkini dan juga pengaruh merek. Sehingga mereka bisa terlibat secara lebih kuat dan aktif untuk meningkatkan ide daripada perusahaan mengambil anggota komunitas secara random saja. Lalu yang kedua, kita lanjut ke targeted communication effort, di mana di sini bahwa kita harus memahami bahwa landscape dari komunitas merek online ini sudah mengalami perubahan secara drastis. Dalam hasil penelitian ini diungkapkan bahwa serangkaian dimensi keterlibatan bersifat kompleks, di mana komunitas tidak lagi terdiri dari pengguna utama yang dapat diaktifkan secara eksklusif oleh informasi produk dan akses ke produk baru. Dengan audiens yang memiliki berbagai motivasi, perusahaan harus memahami komposisi dari motivasi masing-masing anggota komunitas mereka. Selanjutnya, manajer komunitas dapat mengelompokkan anggota komunitas untuk kemudian memahami motivasi mereka masing-masing. Kemudian, perusahaan dapat mengembangkan komunikasi yang disesuaikan dengan motivasi spesifik dari tiap-tiap kelompok dari motivasi yang berbeda. Lalu lanjut pada bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, yaitu lead user campaigns, di mana di sini meskipun anggota komunitas merek saat ini bersifat lebih heterogen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga banyak pengguna utama yang berpartisipasi aktif dalam komunitas yang bersifat lebih umum. Skala keterlibatan komunitas merek online ini dapat membantu kita atau perusahaan untuk mengidentifikasi individu-individu seperti ini dalam komunitas untuk kemudian dapat diaktifkan dengan tujuan pemasaran khusus dari perusahaan tersebut. Nah, dengan melakukan hal ini, dengan melakukan pemasaran khusus dari jalur
pengguna secara umum, maka perusahaan akan mendapatkan beberapa dampak positif, seperti salah satunya itu adalah biaya yang dapat dikurangi secara signifikan, atau minimnya kesalahan dalam memilih orang yang tepat. Oke, kita next ke bagian berikutnya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu keterbatasan dan penelitian selanjutnya atau penelitian masa depan. Di mana di sini kita pertama membahas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis lainnya, karena mereka meneliti komunitas merek dengan sampel kumpulan anggota komunitas merek online yang besar dan bersifat luas. Oleh karena itu, dalam melakukan hal ini perlu menggunakan prinsip kehati-hatian, khususnya ketika menerapkan norma dari skala keterlibatan komunitas merek ke komunitas merek online individu. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya harus bekerja untuk mengkategorikan berbagai subtipe komunitas merek, misalnya komunitas merek online yang berorientasi pada penelitian atau yang disponsori oleh para penggemar. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami seberapa stabil profil motivasi di berbagai merek dan jenis komunitas yang berbeda. Lalu yang ketiga, peneliti juga dapat memeriksa situasi ketika motivasi tertentu mendominasi niat dari partisipasi, dan jika dimensi keterlibatan menjadi lebih kuat dalam beberapa situasi yang berbeda. Jika dimensi keterlibatan menjadi lebih kuat dalam situasi yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang keempat, penelitian masa depan harus berusaha untuk mengeksplorasi mekanisme di mana keterlibatan komunitas merek online dapat mempengaruhi loyalitas terhadap merek di luar komunitas. Ya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama presentasi ini. Apabila ada pertanyaan, mohon diajukan. Terima kasih.